Yang pertama, saya akan menjelaskan kosakata bahasa Arab. Yang pertama ada al-falsafah, yakni filsafat. Yang kedua al-iskaliyah, yakni problematika. Yang ketiga adalah al-mantik, yakni logika. Yang keempat adalah aswa, yakni suara. Yang kelima ada riwayah aslub, yang artinya metode demonstratif. Yang keenam ada takunana, yang artinya mengkodifikasi. Yang ketujuh tikniyah, yang artinya teknologi. Yang kedelapan ada ya'iyah abalium, yang artinya dengan ilmu alam. Yang kesembilan ajadaliyah, yakni dialektika. Yang kesepuluh adalah at-ta'arud, yang artinya kontradiksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan dari teks Madrasah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, yaitu aliran filsafat hikmah muta'aliyah atau filsafat teosofi transenden. Qoma Sadaru Dainu Asyayaraziyah Al-Ma'rufah Bisadaril Al-Muta'aliyin Asyayaraziyah Bi'ihdasi Takir Jauharihi Fi Al-Falsafah Al-Islamiyah Wadalika min hilala ihdasihi limadrasatihi al-falsafiyah al-musamma al-hukmatu al-muta'aliyah wa qad a'dafa adada kabira minal masaili al-falsafiyah kama annahu hawalat taibikun nadoriyah al-falsafiyah ma'anususi adaniyah ayatul qur'aniyah wa rawayati asyarifiyah. Aliran ini didirikan oleh Sadr al-Din al-Shirazi, ia lebih dikenal sebagai Sadr al-Shirazi, yang membawa perubahan esensial atau mendasar dalam filsafat Islam, dan itu melalui penciptaan aliran filsafat yang bernama Al-Hikmah Muta'aliyah atau teosofi transenden, dan ia menambahkan sejumlah besar dari permasalahan filosofis, dan ia juga mencoba menerapkan teori-teori filosofis dengan teks keagamaan, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat yang mulia. Selanjutnya adalah Kitabul Huruf atau buku surat. Yahtalul Kitabul Huruf lil farabihi ahamayata hossati baina amali wa yatabirul kitabu bahasan fif al-falsafatil ula idafata ila nikoshi ulama al-lugot wal kalamil haulal kasir minal iskaliyah allati kanat tata'alaku asasan bi alaqatil lugot wal mantik wa iskaliyah al-fat al-mu'anna antariki muhawala istintajiyah mantikiyah linasisi ma'fum al-kulayah wa tashri'at daudil al-mantik fil bi'at al-islamiyah allati kana rafidatu laha yuhawilul farobiyah bidayati syarhi kaifiyah takunu ma'ruf ba'da minal isas fatajriba wa tadakuri fal fikrati mansumma nas'ah al-ulum al-amaliyah wa nadoriyah. Buku surat Al-Farabi menempati karya yang sangat penting di antara karya-karyanya, dan buku tersebut dianggap sebagai diskusi tentang filsafat pertama, selain diskusi para ulama ahli bahasa dan kalam mengenai banyaknya problematika yang ada, terutama berkaitan dengan hubungan bahasa, logika, dan problematika kata atau makna melalui upaya membangun konsep deduktif logis secara keseluruhan tentang peran logika dalam lingkungan Islam yang menolaknya. Al-Farabi pertama-tama mencoba menjelaskan bagaimana pengetahuan itu terbentuk, dimulai dengan sensasi, pengalaman, ingatan, dan ide, dan kemudian munculnya ilmu-ilmu praktis dan teoritis. Wa baina al-fikratu wa nash'atil ulum yadu al-Farabiyu marhalata nusyu'il lugot fa ba'da tawaludil fikratu indal insan ta'ti al-asyaratu summa taswid iraja aswat mu'ayyana wa min tatawuril aswati tunisyaul huruf wala alfat wa yatalifu anutski hasbul jama'atil al-bashariyah wa fi zulujiyatiha wa bi'atiha wa hakada tatasyakalul alfadu wal kalimah al-mahsusa awalam summa sawaratahu
fidahni summa al-lafdu al-mu'abbaru anhu fi marhalati lahiqati tata kawanu il ibaratu wa ta'abiyaru mandamajal kalimah wal alfat litu abaru laisa faqat anil aisa bal anil alaqatil lati terbitu bainaha. Al-Farabiyu huna yastadimu aslu burhaniyah liyuhadadu alaqatu baina lafad wal mu'anna wa yuqarraru asbagiyatu al mu'anna ala lafad muhalifu bidzalika lima darasati ahlil kalam alladhi yu'tuna al asbagiyah lilafadli alal mu'anna. Selanjutnya, di antara ide dan kemunculan Al-Farabi yang menempatkan tahapan munculnya bahasa. Setelah ide lahir di dalam diri manusia, muncul tanda kemudian suara atau keluarnya suara tertentu. Dan dari perkembangan suara, munculnya huruf dan kata pengucapan kemudian bervariasi menurut kelompok manusia, fisiologi, dan lingkungan mereka. Dan demikian kata-kata dan kalimat-kalimat yang terbentuk yang jelas atau masuk akal dulu, kemudian bayangannya dipikirkan, lalu penggabungan kalimat dan kata untuk mengungkapkan tidak hanya yang buruk tetapi hubungan yang menghubungkannya. Al-Farabi di sini menggunakan metode demonstratif untuk menentukan hubungan antara kata dan makna serta menentukan keutamaan makna di atas kata atau pengucapan yang bertentangan dengan aliran kalam yang mengutamakan kata daripada makna. Wa binafsu asayaki aidon yuqarraru anna al-alfat hiya muhawalatu lil muhakati al-afkari wa manidomi al-afkari fi adahni illa muhawalatan lil muhakati atau bi'ati fil khariji min ala qatin baina al-asya al-fiziyaiyah al-masusa idafatu ila dalika faqad tuqarraru natijatu tahlil al-Farabiyu anna hunaka nidomaina nidomulil al-alfat yuhawila muhakatu tartib al-ala qati baina il ma'aniyah fi an-nafsi wa nidomu akhir mustaqil lil mafhumati wal maqulati tuhawilu muhakatun tartib al-asya al-hisayah fil khariji al-fiziyaiyah wa min hunna darurati wajuhi ilmain mulu maluwat au ilmu alla sani alladhi hiya basara al-alfat al-lugat wa alaqatiha ma'a madalulatiha wa ma'aniyah wa ilmu al-mantik alladhi ya'ni bitartib al-aqli lil mafahiyah wa turuki al-istinja al-islim lil qadaya minal badahiyah ayya qawaidi at-tafkiri salim. Dalam konteks yang sama, ia juga memutuskan bahwa sistem kata atau bahasa adalah upaya untuk mensimulasikan sistem ide dalam pikiran, dan semacam sistem ide di dalam pikiran tidak lain adalah upaya untuk mensimulasikan sistem alam di luar dari sistem eksternal alam, dari hubungan antara hal-hal fisik yang nyata. Selain itu, ditentukan hasil analisis Al-Farabi bahwa ada dua sistem, yakni sistem yang mencoba untuk mensimulasikan kategori hubungan antara makna dalam jiwa dan hal-hal indrawi di luar eksterior fisik. Oleh karena itu, perlu adanya dua ilmu, yakni ilmu bahasa linguistik yang berarti melihat kata atau bahasa dan hubungannya dengan konotasi dan maknanya, dan ilmu logika yang berkaitan dengan pengaturan akal untuk memahami dan penarikan kesimpulan dari metode dedukasi serta kesimpulan yang masuk akal dari aksioma, yaitu aturan berpikir sehat. Tartibu al-Farabiyah marhalata jam'il lughat wa sawni al-alfat minadahili wal gharib summa tagnina al-lughat an tariqa wada'al al-qawaidilati tadbutu tariqatu kitabatiha wa nutqatiha nash'ata ulumin nahwi wa hakada tatatawaru ma yamakunna tasamayatahu bil ulumil amiyah. Sesuai dengan kalkulasi urutan Al-Farabi,
dengan tahap pengumpulan bahasa dan perlindungan kata dari hal asing yang kemudian mengkodifikasi bahasa dengan menempatkan aturan sesuai dengan cara penulisan dan pengucapannya. Munculnya ilmu nahwu contohnya, dan dengan demikian dalam mengembangkan hal tersebut yang mungkin disebut dengan ilmu praktis. Ya tarofaku dalika ma'atatawuri lil ulum al-amaliyah min qiyasi wa tikniyah wa man summa sayatlu dalika nas'ah al-ulum al-qiyasiyah allati ta'arufi bil ulum at-tabi'iyah hil ulumi bihaqqa dimna al-mafhum arositu alladhi yatabannahu al-farabiyu aida ayya ulum ar-riyadiyah wal mantiqa wal lila uslub al-qiyasiyah al-istinja al-istintajiyah fatatamayyazu at-turuku al-istidlaliyah al-hudbiyah wal jadaliyah wasu bista'iyah wal al-mahumayyah ar-riyadiyah wa akhiru al-burhaniyah wa yattadi'u anna al-ma'rifata ayyakiniyah tanahasiru fit turuki al-burhaniyah wa hakada tatasyaqqalu al-falsafah liyaliha ba'da dalika nas'ah asyariyah awidainu au bimustolahi al-farabiyah al-millah fahasbu al-farabiyu al-falsafah yajibu an tusabbaqa al-millah wa ma millah wa syariah al-iusailah hudbiyah lil jumhuri wal awam linakuli haqaiqa allati natawassalu alaha antariki al-falsafah. Dikaitkan dengan mengembangkan untuk ilmu-ilmu praktis dalam hal pengukuran dan teknologi. Kemudian diikuti kemunculan ilmu standar yang dikenal dengan ilmu alam, yang berarti ilmu yang sesuai dengan pemahaman atau konsep Aristoteles yang dianut oleh Al-Farabi, yaitu ilmu matematika dan logika dan metode penarikan kesimpulan deduktif seperti retorika, dialektika, sofis, ketuhanan, matematis, dan akhirnya membuktikan dengan jelas bahwa pengetahuan tertentu terbatas di metode demonstratif, dan demikian terbentuknya filsafat diikuti dengan kemunculan syariah atau agama. Sesuai dengan istilah Al-Farabi, menurut Al-Farabi, filsafat harus mendahului agama, dan agama syariah hanya menjadi sarana wacana bagi masyarakat dan umum untuk menyampaikan fakta-fakta yang kita capai melalui filsafat. Lakinna fi ba'dil halat wa yaqsiduhuna halatil ummatil al-islamiyah la tatasyakkal al-falsafah fi marhalati mubakarah bal yatasyakkalu dainu bisyakli musabaki wa man huna yahsulu ta'arudu ba'da ta'wilah adaini wa tawabala'a al-falsafah wa wajibu al-fala'asifah tabihiyar al-haqaiqi bihaisu yabaduma takoruri al-malati laisa illa mujarodah misalati lama tukorohu al-falsafah. Namun dalam beberapa kasus, maksudnya di sini adalah kasus bangsa Islam, filsafat tidak terbentuk pada tahap awal, sebaliknya agama yang terbentuk terlebih dahulu, dan dari sini terjadi kontradiktif antara interpretasi agama dan interpretasi filsafat, dan kewajiban para filsafat adalah mengungkapkan atau mengklarifikasi fakta atau kebenaran, sehingga apa yang ditetapkan oleh agama tampaknya hanyalah contoh dari apa yang ditentukan oleh filsafat. Dari materi yang saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa asasa hadihi al-madrasati al-falsafiyah Sodaru dainu asyayaroziyah Ishtahara basimu sodaru syayaroziyul aladi hadasa takiru jauhariyah fi al-falsafah al-islamiyah yuhawilu al-farabiyu fi kitabihi awal syarhu kaifiyah takwini al-ma'rifah bada'an minat tajaribah wadakirati wal afkar summa duhurul al-ulumu al-amaliyah wanadoriyah yastajadimu al-farabiyu hunatori qatina idohaya litahdidi al-alam qati baina al-kalimah wala ima'aniyah wa tahdiyah al-mu'anna fauqa al-kalimah awin nutaku ala al-aksi tadafuki al-kalam aladi
yu'ti al-awaliyah lil kalimati al-mu'anna. Dari aliran filsafat ini didirikan oleh Al-Sadr Al-Din Al-Shirazi yang lebih dikenal dengan Sadr Al-Shirazi yang membawa perubahan esensial mendasar dalam filsafat Islam. Dalam bukunya, Al-Farabi pertama-tama mencoba menjelaskan bagaimana pengetahuan terbentuk, dimulai dengan sensasi, pengalaman, ingatan, dan ide yang kemudian munculnya ilmu-ilmu praktis dan teoritis. Al-Farabi di sini menggunakan metode demonstratif untuk menentukan hubungan antara kata dan makna serta menentukan keutamaan makna di atas kata atau pengucapan yang bertentangan dengan aliran atau kalam yang mengutamakan kata daripada makna.